Beliau ingin agar teman-teman kita yang hebat-hebat kayak Mas Alun, Mas Fredo gitu ya, Mas Rangga, Teh Endil dan lain-lain itu bisa sharing bersama kita, bersama teman-teman kondisinya di sekarang di kantor seperti apa, kemudian ke depannya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini bukan yang terakhir. Jadi kedepannya kita akan mencoba mengundang narasumber-narasumber yang ajib-ajib seperti misalkan geng Narcos. Nah, itu geng Narcos kan salah satu sumber narasumber yang paling ajib di kelas ya. Nah, kemudian juga bos Koko Pro bisa tampil di sini. Kita akan undang misalkan Pawan Debori untuk sharing bersama kita di sini. Kita bicara yang ringan tapi berisi. Begitu Embawati. Oke, kalau lulus sebelum COVID ya. Teman-teman kita yang lulus sesudah pandemi COVID agak kesulitan, tapi alhamdulillah kemarin Pak Lutfi juga sudah menyelesaikan. Juga teman-teman yang lain juga sudah menyelesaikan, dan kita doakan juga teman-teman yang belum agar segera selesai. Amin. Okay. Semangat. Oke, jadi ini sudah bulan apa sekarang? Bulan Oktober. Berarti udah hampir 1 tahun lah. Ya, hampir 1 tahun. 2 bulan lagi 1 tahun. Ya, 2 bulan lagi 1 tahun. Ya. Kita sudah lulus. Menyandang gelar MBA. Iya, betul. Magister Bisnis dan Administrasi. Ya. Ini kehidupan setelah MBA ini apakah ada yang berbeda? Gitu ya. Nah, tentu saya akan bertanya dari yang senior dulu. Gua ngambil beberapa hal ya yang dari perkuliahan. Jadi kayak kalau misalkan gampangnya diumpamakan tuh kan biasa ada dot-dot tuh banyak. Nah, dengan tahu itu dotnya jadi terpola. Nah, plus experience karena gua udah senior nih, udah tua nih. Itu polanya itu gambarnya ada bentuknya gitu. Itu yang paling kerasa ya. Benar-benar tahu sistematikanya, tahu pengalamannya. Dulu kerja sebagai engineer terus di heavy machinery gitu ya. Terus saya pingin nih berubah atau ganti karir gitu ya. Emang nggak cocok jadi engineer lu. Lebih ke manajemen atau ke BUMN gitu-gitu. Yang lebih challenge-nya banyak juga, nggak berat gitu. Nah, ternyata saya coba apply kerja nih. Kalau ditolak, selalu beban dari sosial orang tua kan MBA ITB atau ada MBA ITB harusnya bisa masuk dong. Kenapa nggak gitu tapi bisa keterima dimanapun? Enggak. Kembali lagi ke diri kita sendiri, secara person organization fitnya masuk enggak, psikologi dari job desk yang kita apply cocok enggak, itu kita bisa give it back to earth atau bisa ke sosial. Apapun yang kita lakukan sekarang harus bisa mengimpact orang lain. Jadi bikin ekosistem donat yang punya profit bukan kita sendiri, tapi orang lain juga bisa dapat nih. Itu. Yang tadinya offline harus bisa online kayak gimana. Untuk bikin konten kreator bisa conversion dari online kayak gimana. Jadi saya belajar sampai content writing, copywriting yang tadinya orang cuma jualan produk atau info produk, itu kita harus bikin deadline, bikin headline, baru storytelling, baru langsung ke conversion gitu. Closingannya kayak gimana, CTA, ada call to action. Ini saya menjadi ingat sesuatu nih. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke Mas Fredo ya. Banyak anak-anak ITB yang seperti itu susah cari kerja. Tapi akhirnya mereka bisa breakthrough. Meng-create pekerjaan. Bukan hanya diri sendiri yang mendapatkan manfaat dari gaji yang didapatkan, tapi justru bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Gitu ya? Jadi kita tanya nih tentang Mas Rian nih. Pertama kan Mas Rian pasti down banget ya ketika Teh Rini udah menikah kan ya. Kalau saya tetap optimis sih Pak sebetulnya. Jadi optimis bahwa kita selalu bahagia. Mungkin ada Teh Rina dan Teh Rini. Bener sih. Iya bener. Teh Rini masih banyak ya. Juga begitu dulu. Juga ya. Ini. Ya alhamdulillah lah ada Teh Rini. Ketika ngobrol sama klien terus ditunjukin kartu nama gitu. MBA budak ieu bener gitu. Misalkan gitu. Jadi mungkin saya bercerita dulu Pak nih, kenapa saya dulu masuk MBA-nya dulu nih. Kasih. Jadi waktu itu saya jujur diputusin pacar saya Pak.
Tapi di sana langsung kepikiran gimana caranya saya jadi better person di sana. Nah, nggak tahu kenapa MBA jadi ada di depan mata untuk jadi pilihan saya. Nah, ketika saya masuk MBA, afternya ya saya berpikiran untuk jadi better person ya. Tapi setelah lulus ya ternyata sama aja sih after MBA-nya gimana. Jadi ya harus kita terus better person aja. Jadinya ya kalau saya orangnya enggak apalagi mengagul-agulkan title ya. Jadi biar orang melihat kita secara personality kita, karakter kita, apakah sudah mengisyaratkan atau menggambarkan kita ini seorang MBA sih. Kayak gitu. Jadi siapapun yang kita temui ya kita bersikap seperti itu. Karena menurut saya ketika MBA bukan hanya title kita jago untuk mendevelop bisnis, jago memikirkan marketing, tapi karakter kita sebagai MBA seperti apa. Sama aja. Luar biasa ya. Ada memang agak pedih ya. Yang paling berpengaruh terhadap saya gitu, Bapak-bapak, itu adalah teman-teman semua. Jadi apapun yang diajarkan dosen gitu ya, itu menarik gitu ya. Semua yang diajarkan dosen, terutama dosen-dosen yang punya pengalaman, menarik. Tapi sebetulnya yang lebih menarik adalah ketika kita semua berdiskusi. Iya betul. Gitu. Kita semua berdiskusi, kita main game bersama, gitu ya. Ada beberapa game yang kita mainkan, ada baik di kelas yang besar, gitu ya, atau kita udah terpencar-pencar. Dan itu sangat memberikan impact yang dalam, gitu ya. Sampai ke amigdala kalau itu betul-betul sampai masuk dan teringat sampai sekarang gitu. Itu dari interaksi kita gitu. Nah, sampai saat ini dan ke depan itu pengaruhnya dari situ. Dan itu cukup merubah, betul-betul merubah sebetulnya pola pikir sebelum MBA dan sesudah MBA. Nah, saat ini dan akan datang itu menjadi satu pegangan, kira-kira seperti itu. Dibilang simple enggak, tapi dibilang berat juga enggak gitu. Tapi saya percaya apa yang kita lakukan hari ini yang paling bisa bikin kita bahagia adalah memberi impact buat orang lain dari apa yang kita punya. Start with what we have gitu. Nah, saya cerita dikit aja ya. Jadi waktu saya resign 2 bulan setelah kemarin tuh saya resign, Pak, Bapak-bapak. Resign. Orang tua saya nggak tahu. Terus saya punya tabungan juga lumayan mepet lah ya, karena beberapa dari sini tahu lah. Terus akhirnya saya sampai di titik yang saya cerita ke Rian, gue cuma punya uang di ATM itu 700.000 dan saya masih harus hidup 1 bulan gitu. Dan saya harus bayar uang kosan di Bandung gitu. Orang tua saya nggak tahu. Setidaknya kalau nggak bisa ngasih ke orang tua, saya punya integritas, jangan membebani lah ya, minta gitu apalagi gitu, karena udah tua, saya juga udah lumayan berumur gitu ya. Akhirnya saya melakukan apa yang saya bisa, yaitu saya kan rajin di Instagram bikin konten gitu. Akhirnya saya terus lakukan bikin konten ini sampai ada satu brand yang ambil saya gitu, F&B, mau nggak jadi brand ambassador sama konten kreatornya kita. Terus akhirnya open quotation, ternyata saya searching digital kreator tuh harganya berapa, ternyata kisaran 3 juta, 2.500.000. Ternyata ketinggian buat dia. Sedangkan saya nggak ada portofolio di dunia brand F&B gitu. Akhirnya saya bilang, saya ambil ini open aja ya, transparansi, 1,5 juta gitu buat trial. Ternyata masih ketinggian karena saya cuma bikin konten doang, nggak ada fotografi, nggak ada analisis apa-apa. Ya udah saya open buat analisis tapi nggak ada fotografi karena saya nggak ada basic di fotografi itu ya. Akhirnya saya bikin cuma 500.000 Pak, tapi dengan skill 1,5 juta. Akhirnya dari situ dia tetap bayar saya pas di akhir bulan, dia bisa kasih lebih dari 500.000 itu. Dan tiba-tiba ada yang ngontek brand-brand, ini siapa yang bikin konten kreator gitu. Akhirnya didatengin ke saya brand-brand komersial. Akhirnya lumayan lah sekarang, dan saya berpikir gimana saya bisa ngajak teman-teman terbuka, karena Rian juga senang sebenarnya bikin konten gitu. Nah, ini bagus sekali ya. Kenapa bagus sekali? Akhirnya gitu ya, Fredo itu betul-betul bisa men-share rezeki kepada orang lain. Iya. Jadi yang tadinya whole cake gitu ya, whole cake itu
misalkan ada whole cake 10 cm gitu ya diameternya. Fredo itu sekarang bisa mendapatkan slice of cake. Tapi bukan dari kue yang 10 cm. Kuenya itu 30 cm. Jadi dibagi-bagi. Itu luar biasa. Mantap. Tadi udah kita tinggalkan aja. Kita berbicara sekarang dan ke depan aja. Yang paling berpengaruh kalau saya mindset kita, Pak. Terutama mindset saya jadi berpikiran gimana caranya lu harus lebih dalam. Lebih dalam bagaimana memutuskan sesuatu itu, entah itu dari data yang kita pelajari, entah itu dari masalah yang ada. Iya. Kita harus bisa ketika berbicara pun ya diusahakan kita mengerti topiknya apa lebih dalam lagi supaya ya orang tuh mengerti apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan. Udah kelihatan sih. Itu untuk semua hal gitu ya, Mas? Semua hal ya. Jadi apapun itu ya ketika di rumah ya lebih dalam, misalkan untuk berbicara kepada orang tua lebih dalamnya seperti apa. Jadi semua aspek ya harus bisa lebih dalam. Pas sama kita mengerjakan tesis kan, nggak bisa hanya di permukaan. Dalamannya datanya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Itu sih, Pak. Lebih komprehensif gitu ya. Kalau kita ngelihat gajah nggak cuma lihat kupingnya gitu, tapi the whole elephant kita lihat. Nah itu. Karena anak pabrik Mbak Chris sama Mbak Dev ya. Anak pabrik kan tahu. Jadi jebakannya orang operation itu istilahnya miss the jungle by the trees. Jadi kehilangan hutannya gara-gara ngelihatin pohon. Gitu. Itu jebakannya orang operation. Tahu detail, tahu step by step, tapi kadang-kadang kehilangan miss the jungle by the trees. Oh, gitu. Strategic thinking mesti dibutuhkan. Nah, awal-awalnya kan kita ingin tuh orang tuh sering kehilangan ketika muda itu critical thinking. Critical thinking tuh jadi tidak mampu menjawab sebenarnya mengapa dia melakukan itu. Termasuk yang tadi Mas Alun sampaikan tadi. Jadi kadang-kadang asik aja ngerjain itu, tapi sebenarnya nggak tahu ngapain sih kita sedang ngapain. Nah, pas di MBA ini itu kayak apa ya? Porsinya itu pas, datangnya pas. Jadi pas saya ada kesempatan untuk promosi, kemudian ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu lebih. Jadi kayak performance management system itu benar-benar langsung diterapkan dari ujung ke ujung tuh. Yang sering diskusi sama Mas Indra ya. Kemudian itu udah plek ya. Habis itu kita lihat tuh kan, kita lihat biasanya kayak untuk jangka panjang kita punya long term development plan. Itu benar-benar pas dikasih assignment untuk ngeset long term development plan untuk manufacturing selama 5 tahun 2020 sampai 2025 seperti apa. Jadi benar-benar pas banget gitu. Jadi kita diajarin strategic thinking, terus kita udah dapat ilmunya kan. Jadi kerasa banget sistematikanya itu kepake banget di. Kalau Newton itu bercerita tentang space. Jadi Mas Alun dan Mas Rian tadi cerita tentang space, ke atas, ke bawah, lebih dalam segala macam. Nah, Mas Toto itu kalau di fisika modern tuh Einstein. Bukan hanya space tapi time. Jadi jauh ke depan. Sekolah SBM ITB ini membentuk orang-orang yang bukan hanya parsial, bukan hanya memahami gajah dari secara keseluruhan, tapi juga waktu gajah itu akan pergi kemana. Nah, kayak kita nggak mau gajah terlalu lama, setengah jam cukup. Oke, pertanyaannya nih sekarang pandemik. Sekarang pandemik, ekonomi turun, terus sebetulnya ekonomi turun diawali oleh ya orang nggak bisa keluar kemana-mana, nggak ada spending money gitu ya, nggak ada yang dikeluarkan uangnya, kafe-kafe pada tutup, semua pada sepi, gitu ya. Bahkan tukang gorengan juga sekarang mengeluh karena gorengannya nggak laku gitu. Nah ini hal seperti ini, apalagi mall dan lain sebagainya itu pada tutup. Dan ekonomi betul-betul slowing down. Nah, ada nggak nih pengaruhnya gitu ya? Ini terutama udah MBA gitu ya. Nah, apakah gara-gara MBA saya terselamatkan nih dari ekonomi ini? Kalau enggak, udah selesai gitu kira-kira. Nah, itu gimana nih? Kira-kira gimana maksudnya? Oke. Kalau kebetulan dikerjakan di bidang nutrition ya. Jadi kalau secara impact nggak terlalu besar banget ya dibanding yang lain ya. Misalnya otomotif itu besar banget ya. Nutrition memang sekarang lagi oke lah ya, nggak jelek-jelek banget gitu. Itu cuman memang concernnya jadi besar untuk ngelihatin bottom line gitu di perusahaan. Itu
itu benar kalau misalkan kontribusi gua ke Nutrisinya itu perusahaan. di bidang apa, Mas? Nutrition di susu bayi, kemudian ibu hamil dan sebagainya gitu. Jadi memang kondisi kayak gini benar-benar orang pada butuh kan, butuh. Iya. Justru malah susu bayi seperti itu sekarang malah diperlukan. Iya. Karena dengan work from home itu ternyata angka kelahiran jadi tinggi. Lahir sih masih ada growth ya, meskipun ya kecil banget ya, masih less than 2% lah, masih kecil banget gitu. Itu jadi benar-benar kemampuan kita untuk bisa memperhatikan di bottom line itu benar-benar dibutuhkan. Jadi kayak gimana caranya nahan biar harga nggak naik, gimana caranya mempertahankan tim tapi tetap bisa produktif kayak gitu. Itu benar-benar mikir, kalau itu benar-benar berpikir keras bener itu kalau di situ impact-nya ya gitu. Betul. Nah ya bekal dari MBA ya tentunya jadi banyak bermanfaat lah ya gitu. Jadi kita belajar operation, belajar project management, belajar performance management. Jadi itu benar-benar berpengaruh sih. Itu kalau itu pribadi ya, kaitannya dengan pekerjaan. Tapi kalau kaitannya dengan kayak karir atau kelanjutan sih, terus terang saat ini gitu, gua nahan banget untuk tidak move ke perusahaan lain. Mungkin dalam kurun waktu 6 bulan ke depan ada bisa ditawarin pun kayaknya apa sih yang kira-kira dia cari dari saya gitu. Takutnya kan ada beberapa pengalaman dulu harus terlibat dalam proyek-proyek kayak nutup pabrik kayak gitu. Takutnya memang di hire tuh memang untuk itu gitu loh. Gitu. Jadi ngapain gitu? Experience apa lagi yang mau didapatkan? Terus terang sih 6 bulan ke depan gitu kayaknya belum kepikir. Jadi kepikirnya gimana punya kayak skoci lain. Jadi gimana mungkin rencananya move ke Bandung tahun depan, jadi bisnis dikembangkan kayak gitu. Jadi justru arahnya ke sana sambil biar lebih dekat dengan dosen kita itu ya. Luar biasa. Mantap. Oke. Ini saya pengen tanya dulu nih, Mas Rian. Kondisi sekarang kan ya, beliau jadi petinggi Sfara gitu. Nah, kondisi sekarang nih, Mas, dengan ini apakah menjadi lebih baik atau tidak? Kalau menurut pandangan saya gitu, justru malah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena orang tinggal di rumah, gitu ya. Dan informasinya itu dari gadget, dari multimedia gitu, bukan cuma sekedar pertemuan hampir tidak ada. Nah, kira-kira bagaimana, Mas Rian? Jadi sedikit singkat bercerita Suara aja ya dulu ya. Jadi Suara ini intinya adalah startup yang emang fokus pada broadcasting. Produknya kebagi dua. Produk utama itu ada untuk memodernisasi industri radio, terutama untuk siarannya. Yang kedua adalah untuk penikmat pendengarnya, jadi aplikasinya. Nah, dari dua platform ini itu menghasilkan produk lain yang lain. Kita ada 6, cuman ya intinya ada 6, saya nggak perlu sebut detailnya. Cuman yang menghasilkan revenue itu beberapa produk yang emang untuk diusulkan untuk memodernisasi siaran. Nah, kalau ngomongin ketika behavior orang tuh lari ke digital, sebetulnya itu ngomongin B2C. Nah, sebetulnya produk lain kita untuk B2C belum menyumbang revenue yang signifikan. Nah, jadi yang signifikan ini adalah yang ke B2B, bisnis to bisnisnya. Jadi kalau ngomongin pandemi ini berpengaruh, sangat berpengaruh, Pak. Jadi dari tadi platform ini kita kan fokusnya tadinya ke dunia industri radio ya, ke radio. Nah, ini kedampak. Cuman jalan ke sini ada satu produk lain yang emang mendongkrak revenue kita. Itu adalah platform untuk komunitas. Malah channel yang untuk komunitas dia malah tumbuh. Nah, mungkin karena efek pandemi gini orang rajin jadi bikin konten, makanya dia bisa tumbuh bisnisnya. Kalau yang B2B tadi perusahaan nahan spending pastinya ya? Ya, kebanyakan nahan spending kayak gitu ya? Nahan spending banget. Jadi kalau kita pitching ke beberapa perusahaan ya kebanyakan besar ya mereka untuk survive aja ya mereka harus sangat bekerja keras gitu untuk survive doang. Nah, jadi yang malah tumbuh malah yang komunitas. Asosiasi apa. Jadi lebih ke orang untuk berkarya, dan mereka biasanya ketika broadcast pakai platform lain, nah kebanyakan beralih mereka pengen punya platform sendiri. Nah, itu bisnis yang tumbuh. Jadi ya ada positif negatifnya, cuman kalau misalkan ketika ada satu yang turun, ya satu lagi ya kita bisa push sebetulnya. Itu pun ya harus agak sedikit pivot kemarin.
Iya, itu sih. Menarik. Nah ini menarik ini. Jadi artinya di setiap kesulitan, mau kesulitan itu seperti apapun gitu, selalu ada jalan keluar. Opportunity lah ya. Selalu ada opportunity. Jadi kalau kita dulu belajar pestle, belajar SWOT gitu ya, ada strength, weakness, opportunity, threat, kemudian ada economic, ada politik dan segala macam. Nah ternyata kalau kita petakan begitu, ternyata selalu ada opportunity yang bisa kita dapatkan. Selalu ada opportunity yang bisa kita ambil. Gitu. Setuju. Nah, ini para embawan embawati, bukan hanya Emba 59, kalau bisa kita luaskan lagi jaringannya agar bisa mengikuti kita bersama-sama di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.